Ntar tunggu mood dulu, kumpulin mood. Soalnya saya kalau nggak mood nggak bisa. A few moments later. Citarum bawa serbu putih dibuat bubuk. Assalamualaikum semua warga YouTube, semoga rezeki makin menumpuk. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Fitrat Mufiro dari Prodi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan 7 aspek kompetensi pedagogi pada guru dan perbedaan istilah pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang 7 aspek kompetensi pedagogik pada guru dan perbedaan istilah pendidikan. Yang pertama yang akan kita bahas yakni tentang menguasai karakteristik peserta didik. Setiap guru wajib menguasai karakteristik setiap peserta didiknya dengan cara mendekatkan personal untuk mengidentifikasi masalah pada peserta didik, kemudian memberikan motivasi pada peserta didik di sela proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Beberapa guru menggunakan berbagai strategi mengajar dan pemilihan metode yang membawa siswa aktif, seperti diskusi kelompok. Namun dari hasil penelitian masih ada para guru yang menggunakan metode ceramah saja, sehingga menurut saya pembelajaran di kelas kurang menarik. Kemudian yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik. Suatu pembelajaran terutama yang menyediakan lingkungan pembelajaran dan pembentukan kemampuan subjek didik yang utuh. Yang kelima yakni pengembangan potensi peserta didik. Melakukan pengembangan pendidikan terkait pengetahuan akademik siswa memang menjadi tugas utama kita sebagai guru. Tetapi dalam prosesnya, pengetahuan yang dikembangkan harus sesuai minat, bakat, dan potensi dari setiap peserta didik. Mengembangkan seluruh potensi dan karakteristik yang ada dalam diri peserta didik, seperti karakteristik intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritual, merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang keenam yakni komunikasi peserta didik. Dalam pembelajaran adalah hubungan atau interaksi antara guru dengan para peserta didik pada saat proses pembelajaran, atau dengan istilah lain yaitu hubungan aktif dua arah antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penilaian dan evaluasi. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau data yang digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelajaran. Kemudian evaluasi yakni adalah proses penerapan nilai tentang kinerja dan hasil belajar siswa yang berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian. Di sini saya akan memberikan contoh yang mengambil dari poin ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Pada tahun ini terdapat kurikulum merdeka, yaitu adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang sangat beragam. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbedaan istilah dalam pendidikan. Di sini terdapat 4 poin dalam perbedaan istilah pendidikan. Yang pertama yaitu mendidik, yang berkaitan dengan moral kependidikan. Yang kedua adalah mengajar, yang berkaitan dengan bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu melatih, yaitu melakukan event yang dapat menunjukkan keterampilan pada setiap peserta didik. Dan yang terakhir yaitu membimbing, yang berkaitan dengan norma dan tata tertib. Di sini saya akan memberikan contoh tentang melatih. Melatih ini berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan hidup atau life skills pada setiap peserta didik. Contohnya yakni dengan melakukan kegiatan atau event yang dapat menunjukkan keterampilan atau kecakapan pada tiap peserta didik. Contohnya pada saat kegiatan 17 Agustus mengadakan lomba yaitu tarik tambang, ada balap karung, menari, lomba menyanyi, serta bermain musik. Panik gak panik, gak HIE. Aku yang panik mau gimana lagi biar durasinya panjang pakai BGTT. Ya udah kita pakai buat nyanyi aja bentar, ya maaf BGT nih. Kalau suaraku pas-pasan.
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.